Shalom sahabat inspirasi, kembali lagi bersama saya Karlina Marbun dan Kak Joshua Sibarani. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang doa dalam Inspiring Talk, dimana kita tahu Inspiring Talk itu membahas tema-tema yang menginspirasi kita semua. Dan pada malam hari ini tema yang kita bawakan adalah tentang doa. Namun ada dua bagian yang kita bahas dalam tema doa malam hari ini. Yang pertama yaitu tentang doa syafaat. Jadi Kak Jo, ini ada pertanyaan. Ya. Apa sih itu doa syafaat? Oke, baik. Doa syafaat itu kalau secara sederhananya itu berdoa atas nama orang lain, atau bisa juga dikatakan berdoa untuk orang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, sejak Perjanjian Lama itu tokoh-tokoh Alkitab juga seringkali berdoa syafaat, berdoa atas nama orang lain atau berdoa untuk orang lain. Contohnya Abraham pernah berdoa untuk orang Sodom, Musa berdoa untuk orang Israel, ada lagi Daud, ada lagi Yeremia, Yeskiel, Hizkia, dan Daniel. Mereka berdoa untuk bangsa Israel. Nah, kalau dalam konteks Perjanjian Baru kita lihat rasul-rasul juga berdoa untuk orang lain. Kemudian Yesus dikatakan sebagai pengantara kita kepada Allah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi dengan kata lain nih, Yesus merupakan pendoa syafaat utama kita. Karena dia yang menjadi pengantara doa kita kepada Bapa. Nah, di dalam bagian lain dalam Roma pasal 8 ayat 34 juga dikatakan Yesus sebagai pembela kita. Nah, makanya di Alkitab ternyata Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip doa syafaat, doa untuk orang lain atau berdoa atas nama orang lain. Nah, di Alkitab juga ada diberikan beberapa bagian atau beberapa hal yang perlu didoakan dalam doa syafaat kita. Contohnya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk negara atau bangsa ya, berdoa untuk gereja, berdoa untuk teman-teman kita. Dan Alkitab juga bilang gini, berdoa untuk orang yang membenci kita, berdoa untuk orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, teman-teman kita. Jadi berdoa untuk orang-orang lain selain diri kita. Itulah yang disebut dengan doa syafaat. Tadi kakak kan jelasin pada masa Perjanjian Lama itu Tuhan Yesus yang jadi perantara. Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus menjadi perantara doa yang kita naikkan pada Bapa. Dalam konteks masa kini itu Kak, di dalam gereja itu tidak terlepas dengan doa syafaat ya. Yes. Setiap gereja pasti ada titik di mana untuk menyampaikan doa syafaat. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak. Untuk menyampaikan doa syafaat atau menaikkan doa-doa syafaat itu ada orang-orang tertentu yang bisa menaikkan doa syafaat itu, atau itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Kalau kita lihat di Alkitab ya, sebenarnya Allah tidak mengkhususkan orang tertentu yang dianggap dalam tanda kutip super untuk berdoa syafaat. Karena memang doa syafaat itu adalah panggilan Allah kepada semua orang percaya. Jadi bukan untuk orang-orang tertentu. Oh, ini sekelompok pendoa syafaat, harus mereka yang berdoa syafaat supaya doanya didengar oleh Tuhan dan sebagainya. Orang lain tidak diperbolehkan, seolah-olah ada orang tertentu yang dapat karunia berdoa syafaat. Tidak begitu, Alkitab nggak pernah berbicara tentang itu. Jadi siapa yang harus berdoa syafaat? Semua orang percaya. Karena dikatakan di dalam Alkitab dikatakan kalau kita itu punya pergumulan, persoalan, mari kita mengucapkannya dalam permohonan dan doa. Itu untuk semua orang percaya. Jadi doa syafaat itu adalah panggilan atau bagian dari kehidupan semua orang percaya, bukan orang-orang tertentu. Nah, jadi kesalahan dari beberapa kalangan kekristenan memang menganggap bahwa doa syafaat itu hanya dimiliki, karunia doa syafaat ya, dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja. Orang yang dianggap lebih rohani, yang memang punya karunia itu gitu loh. Jadi orang lain dianggap dalam tanda kutip tidak layak untuk berdoa syafaat. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Begitu kira-kira. Artinya semua orang bisa melakukan. Semua orang percaya ya. Iya. Lalu perlukah kita berdoa syafaat seperti itu? Kalau kita baca ada satu bagian di Alkitab ya, di dalam kitab 1 Samuel itu dikatakan begini, hendaknya aku tidak berdosa dengan berhenti mendoakan kamu. Arti sebenarnya ya, kalau kita tidak berdoa syafaat itu sebenarnya bersalah di hadapan Tuhan. Nah, jadi perlukah kita berdoa syafaat? Perlu. Karena kita lihat itu Tuhan mengajarkan kepada sejak dari zaman bapak-bapak beriman dari Perjanjian Lama. Bahkan Yesus dikatakan pendoa syafaat utama kita. Gitu kan ya. Nah, kita harus meneladani itu. Kita perlu berdoa syafaat, berdoa bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Begitu.
Berarti berdoa syafaat itu sebenarnya sesuai Iya. ajaran Alkitab itu kita Iya. perlu berdoa syafaat. Iya, itu panggilan Tuhan bagi kita semua. Iya. Lalu setelah doa syafaat ini Kak, Iya. ini kan ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Oke. yaitu doa Bapa kami. Iya, iya. Bagaimana dengan doa Bapa kami ini? Oke. Doa Bapa kami kan seperti tadi yang Karina katakan adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di Alkitab itu kan tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, lalu ada juga dalam Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Nah, doa, inti dari doa itu adalah mencurahkan isi hati. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan tatanan kata-kata kita yang kita susun sedemikian hebatnya. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan gini, kalau kita mau berdoa itu kita harus mencari tempat tersembunyi, mengurung, ya tutup pintu kamar kita, berdoa kepada Allah yang tersembunyi, karena Allah yang tersembunyi nanti akan mendengarkan doamu. Kemudian ayat 7 dikatakan begini, janganlah kata-kata doamu bertele-tele. Dari situ kita belajar bahwa doa itu merupakan curahan isi hati kita, bukan seberapa bagusnya tatanan kata yang kita miliki. Nah, boleh nggak kita berdoa doa Bapa kami? Ya boleh. Alkitab tidak melarang kita untuk berdoa Bapa kami. Asal kita berdoa itu dengan pengertian yang benar, bukan hanya hafalan gitu loh. Takutnya kita hanya menghafal-hafal itu tanpa kita memahami kalimat demi kalimat dalam doa Bapa kami, kan begitu? Itu salah. Nah, ketika kita mengucapkan doa itu nggak masalah, asal setiap kata dan kalimat dalam doa itu benar-benar kita mewakili curahan hati kita yang sungguh-sungguh dengan iman kepada Tuhan. Sebenarnya doa Bapa kami itu mengandung pengajaran atau konsep-konsep doa yang penting yang Tuhan ajarkan. Yang pertama kan dikatakan begini, Bapa kami yang di surga. Itu berarti kita berdoa kepada Bapa di surga, bukan kepada yang lain. Kemudian dikuduskanlah namamu. Itu berarti bicara tentang kita hanya menyembah dan memuji Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Itu bicara tentang kalau kita berdoa itu kita jangan memaksa kehendak kita, tapi untuk memuliakan Allah, biar kehendak Allah yang jadi. Kemudian dikatakan begini kan, berikanlah kami pada hari ini. Artinya kita berdoa untuk kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, lalu dikatakan Tuhan lagi gini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mematikan dosa dan kita dihindari dari serangan-serangan si iblis atau syarat-syarat si iblis. Nah, jadi itu sebenarnya itu yang konsep doa yang Tuhan ajarkan dalam kata-kata dalam doa Bapa kami. Makanya kalau ada kita yang sering melafalkan doa itu, silakan. Yang penting tadi saya katakan jangan sampai hanya sekedar hafalan belaka, tapi benar-benar kita imani setiap kata dan kalimat itu mewakili curahan hati kita. Karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita yang berdoa, iman kita, daripada tatanan kata-kata kita sedemikian rupa. Nah, begitu. Jadi tidak salah kalau kita berdoa Bapa kami, dan tidak diharuskan harus doa Bapa kami baru doa kita diterima oleh Tuhan. Kalau kita berdoa tadi kan, anggaplah kita berdoa seperti biasa. Lalu kan ada beberapa orang yang menutup doa itu dengan doa seolah-olah tanpa doa Bapa kami, doa tadi itu tidak didengar. Nggak begitu. Itu konsep yang salah. Hati-hati, jangan sampai kita berpikir begitu. Harus ditutup dengan doa Bapa kami baru doa kita dijawab. Nggak ada begitu. Ya kan? Silakan kalau kita mau berdoa Bapa kami, silakan. Kalaupun tidak, Tuhan tidak pernah melarang dan Tuhan tidak pernah mengharuskan. Yang penting dari doa Bapa kami ada konsep, ada prinsip doa yang harus kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu, Karina. Oke, Kak. Lalu di kalangan Kristen itu di liturgi atau tata susunan ibadah, rangkaian ibadah yang dilakukan beberapa gereja, mungkin banyak ya Kak gereja yang selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Itu bagaimana pendapat Kak Jo? Oke. Kembali dari seperti yang saya katakan tadi, tidak salah. Sejauh doa itu diucapkan dengan iman dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu kuncinya. Ya kan, makanya dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan hanya sekedar hafalan. Itu maksud saya. Jadi silakan kalau kita mau berdoa mengucapkan doa Bapa kami, nggak masalah. Kalaupun kita tidak mengucapkan itu, tidak masalah. Yang penting prinsip-prinsip doa itu yang terkandung dalam doa Bapa kami itu dapat kita terapkan dalam doa-doa kita sehari-hari. Begitu. Artinya doa Bapa, setiap doa itu bukan doa yang hanya sekedar kata-kata. Iya, benar sekali. Itu ungkapan hati kita dengan iman. Iya, benar. Itu yang paling penting, itu yang Tuhan lihat. Bahkan kadang-kadang kita kan berdoa sampai kita nggak bisa berkata-kata dalam hati kan. Tuhan yang mendengarkan itu. Begitu kan ya. Jadi kalau doa dinilai dari seberapa bagus kata-katanya, berarti kalau orang dalam hati nggak boleh dong. Kan nggak. Boleh aja. Tuhan yang mengetahui isi hatinya. Bisa aja kan begitu.
Demikian topik yang kita bawakan pada malam hari ini, sahabat inspirasi, yaitu tentang doa, dan masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang berkaitan tentang doa. Nantikan part-part selanjutnya, dan biarlah tema yang kita bawakan pada malam hari ini memberkati saya dan memberkati teman-teman yang mengikutinya. Jika teman-teman merasa terberkati, boleh di like, di subscribe, di komen, bahkan boleh di share kepada teman-teman yang lain supaya kita sama-sama diberkati. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.